Di era digital seperti sekarang, internet rumah menjadi kebutuhan utama di kehidupan sehari-hari. Mulai dari belajar, bekerja, hingga hiburan. Semuanya bergantung pada internet. Namun, seringkali kita menggunakan tanpa memahami bagaimana sistem itu bekerja. Untuk itu, di video ini, kami akan menampilkan video sederhana yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Situasi ini akan kami berikan langsung oleh kami sebagai mahasiswa teknik telekomunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama pun Anda. Saya Rahmi. Saya Fauzi. Saya Rizky. Saya Kilanesha. Dan saya Agatha. Anjing. Weh, Ki, buset ngelag banget ini. Review gua. Iya, Ki. Iya, Cok. Gak gerak gua. Ini gua masih aman sih. Pale lu aman. Ya iya. Oh, ini apa ini? Weh, rame, Cok, rame, Cok. Ya, gua nggak bisa. Oh, ngekill. Coba majuin. Ngelag, ngestak. Wah, apa sih? Ngejelas nih wifi-nya nih. Coba ada yang ini kali lagi ada gangguan. Coba ya. Coba kalian nanya kali ya. Coba Ji. Cek ah. Pas banget. Gila. Weh, Bang. Iya, Ini kok gua nonton TikTok ngelag banget ya? iya soalnya lagi ada gangguan bang. Ya. Ini kita lagi benerin juga, soalnya lagi mau ada gangguan dari distribusinya, soalnya mau jadinya Gangguannya kenapa tuh, Bang? konsleting karena kehujanan kemarin. Berapa lama, Bang ya? Oh, kurang lebih 1 hari sih. 1 hari. Iya. 4 jaman gitu lah. Ini gue ya dia. Makanya. Mana kampus lagi gua nih, Bang? Aduh. Aduh, jadinya enak nih. Ini lagi bermasalah nih. Mohon maaf ya bang. Iya, Bang. Apa dah? Mumpung di sini dah, Bang, sekalian mau tanya-tanya nih, Bang. Jadi ini internet yang kita pakai tuh masuknya media apa aja, Bang? Kebetulan kalau yang di rumah abang ini nih, ini tuh media yang digunakan itu fiber optik bang. Tapi selain fiber optik ada juga seperti Visat. Cuman kebetulan yang abang pakai ini tuh fiber optik. Berarti fiber optik nih ada keunggulan yang lebih, Bang ya? Ada ya keunggulannya. Keunggulannya dia tuh lebih cepat karena dia menggunakan media cahaya kan. Di dalam kabelnya itu tuh dia mengirimkannya, dia tuh menggunakan cahaya, jadi dia lebih cepat dibanding menggunakan gelombang-gelombang elektromagnetik yang lebih luas. Iya. Bang, gua juga mau nanya, Bang. Ya boleh. Bagaimana sih, Bang, alur jaringan dari ISP sampai ke rumah pelanggan itu gimana sih? Pertama itu kan dari pusatnya tuh kantornya, itu mengirim data jaringan tuh ke servernya. Dari server kan pakai kabel optik buat masuk ke sini ke routernya. Dari router itu baru kita menyebarkan sinyal ke rumah-rumah kamar-kamar kalian gitu. Kayak gitu alurnya. Oke sih bang. Berarti ini router nih fungsinya apa nih? Buat nyebar jaringan? Iya, router ini tuh menyebar jaringan dari pusat untuk beberapa perangkat yang ada di rumah abangnya. Jadi dari sini bisa dipecah lagi. Dengan ini yang sama, Bang. Jadi ini sama, bisa kita taruh di mana-mana gitu. Iya, bisa disambungkan di sini kalau dilihat. Dari situ ada beberapa kabel, ada beberapa port. Di situ portnya itu bisa dicolok dan bisa disambungkan untuk modem-modem lainnya atau access point yang akan menyebarkan sinyal lebih jauh lagi. Biasanya ada ini nggak, Bang? Narik kabelnya tuh seberapa jauhnya gitu sampai kuat sinyal? Kalau ini ya kebetulan sepertinya sih 15 meter sampai 20 meter lah. Kalau LAN STP ini. UTP. Iya. Beda deh, Bang. Kalau gitu, Bang, lanjut lagi ke dalam. Makasih banget nih. Oke, iya. Makasih ya, Bang ya. Iya, sama-sama. Bang, mau nanya dong.
Bang, kok kayaknya wifi aku juga lemot deh. Kenapa ya bang gangguannya? Biasanya itu wifi remote itu faktornya itu ada banyak sih, tapi yang paling sering itu karena banyak pengguna, gangguan sinyal sama perangkatnya yang bermasalah. Gangguan sinyalnya apa aja? Sih kalau gangguan sinyal itu gimana, Mas? Biasanya itu kayak ada jaringan terhambat atau jadi kayak dari routernya yang bermasalah atau dari sinyal servernya yang bermasalah, atau bisa jadi kayak kabel antara dari server ke sini terputus, jadi begitu. Jadi itu bikin Iya, ada banyak. Sama yang sering juga distribusi yang ada di tiang listriknya itu konslet karena hujan misalnya. Jadi harus dibenerin gitu dari situ. Kasih ya bang. Makasih ya, Bang. Ya, Nah, dari wawancara dari teknisi tadi, kita jadi tahu kalau internet rumah itu tidak sesederhana yang kita kira. Dari sini kita bakal jelasin apa sih keterkaitannya dengan teknik telekomunikasi. Internet rumah termasuk sistem telekomunikasi data. Karena terjadinya pengiriman data dari suatu titik dan ke titik lainnya dan dikirim oleh pusat ISP melalui media transmisi seperti fiber optik hingga bisa diterima oleh pengguna rumah. Dalam sistem telekomunikasi terdapat komponen utama seperti sumber data, penyimpanan data, ataupun penerima data. Dan dalam sistem internet rumah misalnya, kita melihat ini sebagai sumber internet, yang mana datanya berasal dari server ISP dan juga media transmisinya berupa kabel fiber optik, dan penerima perangkatnya ialah perangkat pengguna seperti di HP-HP. Materi ini penting di dalam teknik telekomunikasi karena sering digunakan dalam sehari-hari. Dengan memahaminya, mahasiswa dapat mengetahui cara kerja internet rumah dan tahu cara bagaimana mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perangkat penting di internet rumah adalah router Wi-Fi. Router Wi-Fi mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai penghubung antar jaringan dari ISP ke perangkat-perangkat yang kita gunakan seperti laptop, handphone, TV lewat Wi-Fi. Yang kedua, sebagai pengatur lalu lintas data supaya internet yang digunakan oleh banyak perangkat tidak mengalami gangguan. Yang ketiga, sebagai pengatur perangkat mana saja yang bisa terhubung oleh Wi-Fi. Jadi, kualitas router, posisi router, kondisi router sangat berpengaruh kepada kestabilan dan kecepatan internet yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Di router ada beberapa bagian penting yang mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama ada port LAN, yaitu tempat masuknya kabel dari ISP yang menjadi sumber internet ke router. Lalu yang kedua ada port LAN, yang biasa dipakai kalau kita menyambungin perangkat ke router menggunakan kabel, misalnya ke komputer atau laptop, supaya koneksinya lebih stabil. Selain itu, di router juga ada antena yang berfungsi untuk menyebarkan sinyal Wi-Fi-nya ke seluruh area rumah. Nah, posisi dan jumlah antena ini tuh bisa berpengaruh ke seberapa jauh dan seberapa kuat sinyal Wi-Fi-nya. Router juga dilengkapi dengan lampu indikator yang nunjukin kondisi router, seperti apakah router nyala, internet tersambung, atau lagi ada aktivitas jaringan. Nah, dengan ngerti bagian-bagian router ini, kita bisa lebih gampang ngecek penyebab Wi-Fi bermasalah sebelum memanggil teknisi. Demikian video yang kami buat, semoga dapat menambah pemahaman mengenai dasar sistem telekomunikasi data. Terima kasih. Nah, dari wawancara dari teknisi tadi, kita jadi Dalam sistem telekomunikasi pada saat ini, Ke sono aja, ke sono. enggak, bentar dulu. Yuk, Dera gitu dulu lah. Saya Rizky. kalian lagi ngapain di sini?